Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu teran para pecinta tanduran, sobat tani dan dulur-dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan segala nikmat bos, utamanya nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga kita dapat beraktivitas di rutinitas kita seperti siakala bertani bos. Oke, yang masih sakit kurang fit bos ya, tak doakan semoga lekas diberikan kesembuhan. Dan juga yang sudah sehat bos, tetap dijaga kesehatannya bos. Oke, kali ini kembali lagi di channel saya bos ya, Jak Didik Petani Pemula, yang selalu setia membahas seputar dunia pertanian, khususnya di pertanian jeruk dengan varietas Siem Madu. Nah, pada kesempatan pagi hari ini bos, kita akan berbagi lagi, sharing lagi bos ya, dan juga kita belajar bersama tentang apa yang saya janjikan kemarin. Saya janji kemarin kita akan bahas pestisida dari awal masa vegetatif yang saya gunakan bos ya, sampai kita di masa panen. Nah, pestisida sendiri kita belajar dulu bos ya, kita belajar sama-sama dulu, karena saya juga masih pemula bos ya, kita juga masih pemula, jadi kita belajar dulu aja. Untuk pestisida sendiri, pestisida itu adalah salah satu bahan ataupun unsur kimia bos ya, untuk mengendalikan berbagai macam penyakit dan juga hama yang mengganggu tanaman kita. Nah, pestisida sendiri terdiri dari berbagai macam jenis bos ya. Ada pestisida yang sifatnya kontak, kemudian ada juga yang sifatnya sistemik bos ya. Untuk pestisida yang kontak, dia sifatnya adalah membunuh secara langsung. Jadi ketika kita semprot, maka hama atau penyakit itu ketika terkena dengan pestisida kontak itu dia langsung mati, gosong gitu bos ya. Kemudian yang sistemik dia akan masuk ke jaringan bos ya. Masuk ke jaringan, ada juga yang jenisnya kontak lambung. Nah, itu bos ya. Dia makan dulu, jadi hamanya makan, kemudian dia akan mabuk gitu bos ya. Dia akan mabuk, kemudian pastinya lama-kelamaan dia akan tewas gitu bos ya. Nah, beberapa dulur juga ada yang salah kaprah dan juga salah paham bos tentang pestisida. Ada berbagai macam jenis bos ya, ada yang namanya insektisida, kemudian ada yang namanya fungisida, dan juga ada yang namanya akarisida, dan juga ada yang namanya bakterisida. Nah, untuk insektisida dia fokusnya untuk hama berupa serangga, jenis serangga itulah bos ya, jenis serangga. Kemudian untuk jenis kutu-kutuan itu jenisnya adalah akarisida. Jadi pestisida dengan jenis akarisida itu fokusnya untuk kutu-kutuan. Kemudian untuk dari penyakit jenis jamur namanya fungisida, dan juga untuk dari bakteri bos ya, namanya bakterisida. Nah, itu ada berbagai macam jenis bos ya, itu yang saya tahu bos ya, yang saya baca aja. Kalau ada yang kurang ya bisa ditambah aja lah dulur-dulur, silahkan baca-baca aja di berbagai artikel pertanian, itu banyak bos ya. Nah, saya wanti-wanti juga untuk dulur-dulur ya, untuk penggunaan pestisida ini. Nah, saya wanti-wanti untuk baca bahan aktif. Nah, ini yang selalu saya garis bawahi dari pestisida bos ya, baca bahan aktifnya, bukan mereknya bos ya, bahan aktifnya. Nah, kita pelan-pelan belajar bos, kita pelan-pelan belajar baca bahan aktif daripada pestisida, supaya pestisida yang kita semprotkan atau kita aplikasikan itu lebih tepat sasaran ke hama atau penyakit. Nah, gini aja bos, misalnya contoh gamblarnya atau contoh simpelnya ya, kalau kita sakit kepala kemudian kita belinya Promak, kita minumnya Promak, nah ini enggak, sakit kepala kita enggak selesai, malah kita sakit perut gitu bos ya. Itu contoh simpelnya gitu aja lah bos. Jadi kalau sakit kepala ya belinya ya obat sakit kepala, bukan obat sakit perut gitu bos ya. Nah, itu contoh simpelnya penggunaan daripada pestisida. Nah, mungkin kebanyakan kasus untuk dulur-dulur, misalnya Cak ini kok ada hama ini tak semprot pakai ini kok enggak mati bos. Nah, mungkin kasusnya seperti itu bos ya, salah bahan aktif gitu bos ya. Jadi untuk misalnya dari jenis penyakit jamur kita pakainya ya
fungisida bos, fungisida. Kemudian untuk hama-hama seperti kutu-kutuan itu ya kita pakainya akarisida. Kemudian kita pakainya insektisida untuk jenis-jenis serangga dan juga bakterisida untuk jenis bakteri gitu bos ya, supaya kita lebih tepat sasaran dan juga kita tidak buang-buang duit ya untuk beli. Nah, sayang sekali kalau kita misalnya beli kemudian ternyata kita salah aplikasi ya, salah sasaran gitu bos ya, sayang sekali. Itu akan membengkak ya, pengeluaran kita akan membengkak dan juga aplikasi kita akan percuma. Nah, kembali ke pembahasan bos ya, dari awal mula anggap saja lagi ya kita baru panen gitu ya. Kita baru panen, kemudian kemarin kita sudah bahas nutrisi bos ya. Nah, biasanya kalau kita baru panen setelah kita pupuk gitu ya, kita pupuk sudah tumbuh tunas. Nah, kita fokusnya ke jenisnya insektisida atau akarisida yang biasanya hama itu memakan tunas. Nah, hama-hama yang memakan tunas contohnya adalah dari kutu trip, kemudian kutu apit seperti itu. Nah, itu kita kendalikan dengan bahan aktif abamectin. Nah, abamectin bisa kita rolling dengan menggunakan bahan aktif misalnya imidacloprid gitu bisa bos ya. Nah, abamectin banyak contohnya bos, banyak mereknya. Bisa pakai Abasel, kalau biasa saya pakai trimmer. Kemudian ada berbagai macam apa ya, kalau misalnya di pestisida itu ada apa ya, bukan dosis konsentrasi. Nah, misalnya abamectin kita biasanya kalau di tunas baru, ketika baru muncul tunas ya, mana contohnya misalnya tunasnya masih muda banget gitu ya, dan kemudian hamanya itu, hama tripnya itu sangat membantu kita biasanya di awal-awal musim hujan itu kita pakai bahan aktif abamectin dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Misalnya kita pakai yang 36 EC ataupun 40 EC. Kemudian ketika buahnya sudah sebesar merica atau sebesar kelereng gitu, baru kita turunkan lagi abamectin dengan konsentrasi 18 EC gitu. Nah, kalau misalnya masih memel ya di rolling bos. Dari abamectin biasanya kita rolling dengan menggunakan imidacloprid. Nah, bisa pakai banyak bahan aktif imidacloprid. Misalnya kita pakai Winder, nah itu imidacloprid. Kemudian sikat yang tepung bos ya, kalau Winder cair kemudian sikat itu tepung. Avidor itu juga bisa, kita pakai yang tepung juga bisa bos. Nah, itu insektisida ataupun akarisida yang kita gunakan di awal-awal masa pertunasan bos. Kemudian fungisida bisa kita gunakan mancozeb. Nah, mancozeb bisa kita gunakan mancozeb. Kemudian bisa kita gunakan juga propinep. Nah, propinep misalnya antrakol itu bahan aktifnya propinep. Mancozeb banyak bos ya, pokoknya yang ada sep-sepnya, tetasep, tenasep, yang sep-sep itulah bos. Damasep itu banyak sekali. Nah, itu bahan aktifnya mancozeb. Jenisnya fungisida, kita fokusnya untuk berbagai macam jenis jamur. Baik itu jamur apa ya, berbagai macam jamur lah, jamur antraknosa, kemudian fusarium, kemudian ada juga ambon tepung. Nah, itu kita pakai fungisida yang sulfur biasanya bos ya, bisa pakai Belvo ataupun pemulus dan lain-lain. Nah, itu untuk fungisida. Lah, di awal masa pertunasan lebih sering kita gunakan dari bahan aktif mancozeb, kemudian kita duetkan, kita gandeng ya, terutama di musim hujan kita gandeng dengan bahan aktif sulfur atau belerang bos ya. Biasanya kita pakai yang mereknya Belvo itu bisa, ataupun merek pemulus. Nah, kita gandeng karena memang di masa-masa pertunasan itu cenderung apa ya, itu apa, embun tepung tuh bos ya, embun tepung. Kalau dulu misalnya di daun muda itu ada apa seperti tepung putih gitu ya, itu namanya embun tepung bos. Apalagi di dataran tinggi itu sering ya, dataran tinggi tunas-tunasnya terserang embun tepung. Nah, itu bisa kita pakai fungisida yang kontak bos ya, kita pakai yang kontak dari bahan aktif mancozeb ataupun sulfur. Nah, insya Allah nanti sehat lah tunasnya, tidak sampai terkena yang namanya embun tepung itu bos ya. Nah, itu untuk di masa-masa pertunasan atau masa vegetatif bos. Nah, ketika buahnya sudah sebesar ini,
Nah misalnya 1 bulan, jarak 1 bulan sebelum panen bos ya, kita pakai fungisida sistemik yang plus ZPT bos ya, plus ZPT azol. Nah itu biasanya kita pakai bahan aktifnya difenoconazole, kita bisa pakai skor itu bos ya. Cuman yang perlu saya tekankan untuk pemakaian ZPT azol plus fungisida ini jangan keseringan bos, karena dia sifatnya adalah bisa menghambat pertunasan, sehingga nanti nutrisinya bisa fokus ke buah-buah seperti ini. Jadi misalnya 1 bulan sebelum panen, setelah kita pupuk, kita semprot menggunakan fungisida plus ZPT azol dengan bahan aktif difenoconazole. Bisa pakai bahan aktif, bisa pakai Mercekor ataupun Indocor yang bahan aktifnya difenoconazole itulah. Nah dia nanti tunasnya akan terhambat, kemudian nutrisi yang kita berikan dia akan fokus masuk ke buah ini ya, masuk ke buah ini ya. Seperti itu bos untuk bahan aktif difenoconazole fungisida plus ZPT. Nah, biasanya kita aplikasikan 1 kali aja lah bos, enggak usah terlalu sering ya. Kita aplikasikan 1 kali saja sebulan sebelum kita panen gitu bos ya, supaya tunasnya juga tidak terhambat terus. Nanti kita balik lagi ke Mancozeb ataupun Probinep. Nah yang perlu saya garis bawahi lagi bos, dari berbagai macam pestisida baik fungisida, insektisida yang kita gunakan, jangan lupa di rolling. Nah tujuannya supaya tidak terjadi resistensi hama, supaya hama itu tidak kebal. Apakah ada hama yang kebal? Ada bos, hama yang kebal itu ada ketika kita semprotkan dengan menggunakan insektisida ataupun fungisida yang tidak kita rolling, pastinya dia akan kebal bos ya. Kita kebal, hamanya kebal, kemudian kita semprot lagi dan itu pastinya ya tidak mati bos. Kalau bentar-bentar kita rolling dari misalnya jangka waktu 1 atau 2 aplikasi, misalnya kita pakai insektisida dari bahan aktif yang biasa saya gunakan, Muspilan itu bos ya. Muspilan itu bahan aktifnya acetamiprid ya. Kita biasanya kalau kita pakai Muspilan itu bahan aktif acetamiprid 1 kali, kemudian 2 kali kita pakai fenvalerat. Nah biasanya pakai Valera 2 kali. Bisa juga pakai bahan aktif Profenofos. Nah itu juga spektrum atau jangkauan hamanya sangat luas. Cuman banyak ya dulur-dulur, kemarin ada ya beberapa itu yang ngeluh, nah ini kok gosong ya, kok gosong, tunasnya gosong. Nah itu indikasinya kebanyakan bos ya, kebanyakan dosis bos ya. Jangan lupa juga baca dosis bos ya. Selain kita rolling bahan aktif daripada insek dan juga fungi, jangan lupa baca dosis bos ya. Kalau dulur-dulur pakai bahan aktif yang Profenofos ya, jenisnya misalnya kron-kronan, kalikron, hidrokron, detakron, yang kron-kronan itu jangan banyak-banyak bos ya. Biasanya kita maksimal kita pakai 0,5 mili per liter. Nah, kemarin juga ada dulur-dulur yang pakainya kebanyakan sehingga tunasnya gosong ya, kemudian calon-calon buahnya dia akan kalau nanti tua dia akan kusam gitu ya, karena terlalu banyak bahan aktif ataupun dosis dari bahan aktif seperti Profenofos seperti itu bos. Nah kalau dulur-dulur lihat di video-video saya ketika penyemprotan itu kok banyak sekali ya pestisidanya. Jadi gini aja bos, setiap lahan itu pastinya resistensi daripada hama itu berbeda. Jadi kalau di tempatnya dulur-dulur misalnya saya nyemprot pakai Abamectin sudah terkendali, nah itu ya alhamdulillah bos. Alhamdulillah, jangan niru saya terlalu banyak pestisida yang saya gunakan. Nah, kalau misalnya tempatnya dulur-dulur resistensi hamanya lebih rendah ya, hamanya kita semprot dengan bahan aktif misalnya Abamectin aja udah terkendali ya, jangan nambah-nambah lagi bos, itu malah nambah pengeluaran kita. Nah karena tempat saya ini memang juga tempatnya budidaya jeruk ya, banyak sekali petani yang nanam jeruk, sehingga hamanya itu juga termasuk ganas lah di tempat saya ini, termasuk ganas, sehingga kalau kita ndak jeli-jeli perawatan pastinya juga bahaya, fatal nantinya bos ya. Nah intinya misalnya gitu aja lah bos, beda lahan beda
beda hama bos ya, lain ladang lain belalang, itu ada peribahasa seperti itu, lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya gitu ya, lain ladang juga lain hamanya seperti itu bos. Nah ini bos hasilnya kalau kita semprotnya seperti ini. Kemudian penyemprotan jangan lupa ya, intervalnya rutin. Kalau misalnya tempatnya dulur-dulur 15 hari sudah masih terlihat kinclong cak, ya pakai 15 hari aja. Kalau kita pakainya 10 hari bos ya. Kita pernah coba 20 hari sudah, wah sudah fatal bos hasilnya. Sudah apa ya, tunas-tunasnya sudah termakan sama hama. Kita coba 2 minggu kalau misalnya ndak ada tunas, misalnya ndak ada tunas muda itu masih aman bos. Tapi kalau sudah ada tunas muda, kita semprotnya 10 hari aja. Nah, kalau tunasnya udah tua, buahnya sudah sebesar ini, mungkin sudah terkendali ya, kita pakai interval 2 minggu sudah cukup bos ya. Kemudian ada lagi misalnya ada hama lalat buah, nah kita pakainya biasanya pakai asefat itu bos ya. Asefat banyak, itu ada mereknya Paspat, kemudian ada Joker, banyak itu bos ya. Kita pakai asefat atau kita pakai itu Matarin tuh, bahan aktifnya lupa saya. Yang jelas yang bau-baunya sedikit menyengat itulah, itu biasanya lalat buah juga tidak suka. Nah nanti kita pakai pestisida itu muter lagi bos ya, muter lagi siklusnya, muter lagi, kemudian kita panen, nah kembali lagi gitu bos. Nah jadi itu beberapa pestisida yang kita gunakan bos ya. Nah, mungkin sedikit sama bos ya, sama mungkin yang kita gunakan dari bahan aktifnya, cuman beda apa ya, mungkin beda dari interval penyemprotan, kemudian beda rollingan gitu bos ya. Yang penting gini aja lah bos, yang penting untuk dulur-dulur untuk pemakaian pestisida hati-hati ya, baca dosis, kemudian kita belajar pelan-pelan kita baca bahan aktif supaya kita lebih tepat sasaran, lebih tepat di kantong, dan juga lebih tepat di tanaman kita. Oke, mungkin itu bos ya yang sedikit bisa saya bagikan, yang kita bisa belajar di lahan, yang mungkin bisa dipraktekkan juga. Saya tidak menekankan dan mewajibkan, cuman saya kembalikan lagi kepada dulur-dulur aja bos ya, sodako jempol aja bos ya, sodako jempolnya dulu bos. Jangan lupa like, subscribe, dan komen bos ya. Silahkan like, subscribe, komen, silahkan share juga. Dan terima kasih untuk dulur-dulur yang sudah menyimak video ini awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kekeliruan dan juga kesalahan yang saya sengaja ataupun tidak. Oke, tetap semangat bertani bos, jangan dikasih kendor. Salam satu tora. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.